Indonesia eksklusif bersama dengan kami sudah hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga tadi sudah menyampaikan opening speech dan kita langsung bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih atas waktunya Pak Erlangga. Makasih, Mungkin Mbak. seperti apa gambarannya begitu ya untuk percepatan pemulihan ekonomi di tahun depan. Tadi kan sudah dibedah satu persatu begitu ya, tetapi mungkin langkah strategis apa yang disiapkan secara lebih real begitu untuk koordinasi antar lembaga keuangan sendiri Pak? Ya, pertama tadi disampaikan juga oleh Bapak Presiden bahwa pertama tentu program vaksinasi itu menjadi program utama untuk memulihkan rasa aman sehingga bisa memberikan stimulus agar kedepannya daya beli masyarakat akan meningkat dan selanjutnya juga masyarakat punya kepercayaan diri untuk melakukan spending sehingga konsumsi bisa meningkat. Yang kedua adalah pemerintah mendorong lembaga pembiayaan investasi atau sovereign wealth fund. Ini adalah 2 PP yang sudah ditandatangani Bapak Presiden dari 44 regulasi turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentu diharapkan dengan demikian realisasinya di kuartal pertama ini lembaganya bisa selesai. Nah, tentu yang berikut adalah dengan kehadiran lembaga ini kita punya tools sama dengan negara lain. Semacam di Singapura ada GIC, ada kemudian di Temasek, kemudian di Malaysia ada Hasanah, sehingga aset bisa bekerja. Selama ini kan aset kita tidak bisa bekerja. Jadi dalam ini aset tidak bisa membiayai pengembangan infrastruktur. Nah, sekarang dengan ini aset membiayai pengembangan infrastruktur sehingga tenaga kita bertambah. Nah, tentu berikut lagi sektor-sektor utama yang kita lihat harga komoditasnya baik. Apakah itu CPO, apakah itu nikel, apakah itu batu bara, itu juga akan menjadi mendorong perekonomian nasional. Karena multipliernya besar dan pemerintah melanjutkan program B30. Yang berikut kita mendorong North Jawa Corridor. Koridor kawasan industri di utara dihubungkan secara lebih baik. Bapak Presiden kemarin hari Sabtu meresmikan soft launching Pelabuhan Patimban, sehingga ini akan memberikan daya saing lebih karena dia dekat sekali dengan produsen di Bekasi, Kerawang, Purwakarta untuk otomotif. Dan tentunya diharapkan Patimban ini mempunyai daya saing dibandingkan airport-airport pelabuhan-pelabuhan yang lain. Ini sangat menarik Pak, kalau kita bicara lebih detail soal sovereign wealth fund, ini kan salah satu terobosan baru juga yang dilakukan oleh Indonesia ya. Sejauh mana sih sebenarnya yang dilihat oleh Pak Erlangga juga daya tarik Indonesia di mata internasional begitu kan, karena ini modal penyertaan ekuitas begitu ya, bukan lagi berbasis pada pinjaman begitu ya. Nah ini seperti apa Pak? Ya, kita lihat pemerintah sendiri akan menyiapkan dana langsungnya 15 triliun, tetapi sisanya 35 triliun nanti dalam bentuk aset yang ditaruh, inbreng saham apa yang lain di dalam itu. Kemudian sudah ada matching fund dari Amerika menjanjikan 2 billion US dollar, kemudian dari GBIC 4 billion, kemudian tadi Bapak Presiden menyampaikan yang dari Saudi, sehingga tentu diharapkan ini menjadi modal awan untuk long term fund. Nah, ini tentu akan mendorong juga selain dari sektor real, infrastruktur, juga meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Sehingga 2 sektor itu akan juga terdorong. Kalau pasar modalnya seperti yang diprediksi oleh JP Morgan, sekarang aja kita sudah 6.100, kalau 6.800 kelihatannya tidak terlalu jauh. Sudah ada belum Pak mitra-mitra yang mungkin sudah melirik Indonesia atau Kongko ketemu gitu ngobrol? Ya, kalau dari segi aset itu dari US sudah komit, tetapi tentu kita melihat dari komitmen dari pemerintahan baru. Kemudian yang kedua, Jepang sudah komit 4 miliar, kemudian dari UAE dan Saudi juga sudah ada komitmen, sehingga tentu diharapkan dengan lembaga ini nanti terbentuk, nah ini board-nya nanti akan melibatkan dari mereka-mereka. Oke. Pak, ini juga soal vaksinasi. Ini kan kalau kita lihat baru aja ada virus-virus baru yang muncul gitu ya. Baru ada lagi virus corona baru di London begitu ya. Dan ini harus ada kebijakan strategis lagi yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara sudah ada rencana vaksinasi terjadwal dan beberapa vaksin juga sudah masuk. Seperti apa nih Pak Erlangga melihatnya? Ya, tentunya kita melihat vaksin-vaksin yang sudah masuk clinical trial ketiga. Dan ini ada 6 vaksin yang sudah diputuskan oleh Menteri Kesehatan, termasuk dari Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Tetapi kita juga punya virus merah putih. Jadi terhadap Vaksin merah putih ya Pak? strain-strain baru, mungkin itu yang kita teliti melalui
lembaga Eijkman, sehingga tentu kita siapkan strain yang sudah ada di Indonesia, dan kalau strain di luar negeri kan belum tentu ada di Indonesia. Jadi kita konsentrasi pada strain yang ada di Indonesia. Akan ada kebijakan lain nggak sih Pak? Apalagi kalau ada sekarang kan kondisinya virus baru begitu muncul dan ini belum tertebak begitu ya. Tapi ada hal lain nggak diterapkan dari sisi strategi untuk pemulihan ekonomi? Tentu pertama vaksin ini kan diselenggarakannya vaksinasi ini bertahap sesuai dengan prioritas garda terdepan, prioritas wilayah, baru ke daerah-daerah lain. Juga dari segi usia, karena vaksinasi untuk di bawah 18 tahun belum ada yang melakukan uji klinis, jadi ini harus dilakukan tahap berikutnya. Nah tentu berikutnya pemerintah menyiapkan kemampuan sendiri, karena vaksinasi ini kan akan terus berlanjut, sehingga kemampuan sendiri untuk memproduksi vaksin menjadi kunci. Nah dari vaksin merah putih itu ada 7 platform yang dikembangkan, sehingga kita berharap di kuartal kedua bisa di clinical trial, dan mungkin ke kuartal ketiga mulai produksi tahun ini. Sehingga tahun depan, tahun 2022, nah itu ketergantungan kita akan semakin rendah karena semakin banyak yang akan diproduksi di dalam negeri. Oke, ini sangat menarik Pak. Kalau kita bicara mengenai sektor, tadi kan ada beberapa sektor yang dinotit juga oleh Pak Erlangga begitu ya, yang cepat sekali untuk recovery, termasuk diantaranya adalah telekomunikasi, kemudian juga sektor komoditas kita bagus dan pertanian. Nah, ada beberapa yang masih tertinggal seperti konsumsi. Nah ini seperti apa? Sebenarnya kan sebagian besar penopang kita adalah konsumsi rumah tangga begitu. Nah ini apa yang harus diperhatikan? Kita lihat bahwa dari kuartal kedua sampai kuartal ketiga, bahkan di kuartal keempat, konsumsi kita kan melemah. Tetapi kita mengkompensasi dengan government spending. Nah tentu di kuartal keempat nanti masih didrive oleh government spending. Nah konsumsi masyarakat kita harapkan bisa kembali di tahun depan, di tahun 2021. Oleh karena itu stimulusnya diturunkan 370 triliun dibandingkan yang di tahun ini yang 600 triliun lebih. Nah tentu diharapkan dengan pemulihan ini kita berharap bahwa ekonomi mulai bergerak. Dan tanda-tandanya sudah lihat, paling gampang indikatornya atau indikator yang paling kelihatan itu di capital market. Walaupun indikator di daya beli masyarakat di sektor UMKM terus kita dorong, dan kita cukup berbahagia karena kredit usaha rakyat serapannya cukup bagus, sehingga mendekati 100%, dan ini kita akan tingkatkan tahun depan 230 triliun. Kemudian sehingga kita komit kepada usaha kecil menengah dan super mikro, sehingga ini juga akan karena ini menyerap tenaga kerja yang paling banyak. Demand sejauh ini berarti masih cukup baik ya Pak? Demand memang belum kembali, tetapi sudah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak begitu ke arah perbaikannya. Sedikit Pak untuk view tahun 2021 begitu, seperti apa kira-kira yang akan kita genjot begitu. Kalau bisa kita base dari pasar modal kan memang peluangnya ke 6.800, tetapi sejauh ini menuju ke sana IHSG, pasar modal, pasar makro, mikro dan lain-lainnya saling berkontribusi. Ya tentu kalau kita lihat bahwa dengan adanya kehadiran sovereign wealth fund ini merupakan suatu aset yang besar yang tentu menjadi game changer di capital market. Kemudian kita lihat dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, debirokratisasi, kemudian juga restruktur perekonomian, kemudahan perizinan, ini akan menjadi game changer kedua. Dan yang ketiga tentu vaksinasi. Sehingga dengan perubahan itu global juga akan lebih baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Erlangga. Ini sudah ditunggu juga. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di CNBC Indonesia. Terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, demikianlah diskusi eksklusif bersama dengan Bapak Erlangga Hartarto, dan baru saja juga tadi disampaikan begitu ya beberapa peluang-peluang besar sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Indonesia, terutama tadi dititik beratkan di kesehatan, di mana kesehatan itu adalah menjadi salah satu kunci, walaupun tadi sempat disampaikan bahwa ada vaksin yang juga disiapkan oleh Indonesia terkait vaksin merah putih, di mana itu nantinya akan meminimalisir ketergantungan Indonesia terhadap vaksin dari luar begitu ya. Itu adalah salah satu
peluang yang sangat besar sekali. Di samping itu juga tadi menggeliatkan satu sektor yaitu adalah UMKM, dan diakui memang demand atau permintaan ini belum cukup besar dikarenakan memang masih enggan masyarakat untuk memulai usahanya kembali, tetapi adanya peningkatan jumlah kredit usaha rakyat yang akan diproduksi atau yang akan diberikan begitu pada tahun 2021 ini meningkatkan appetite begitu ya untuk para UMKM kembali lagi memberikan memberikan usaha begitu ya, bisnis dan lain-lain di tahun depan begitu ya. Jadi masih ada geliat lagi yang sangat besar sekali untuk perekonomian Indonesia dan juga untuk mengembangkan apa yang ada di Indonesia, terutama positifme dari berbagai macam lembaga internasional, khususnya juga yang telah memprediksi bahwa JP Morgan mengatakan bahwa level 6.800 adalah level yang sangat mungkin untuk indeks harga saham gabungan di penghujung tahun 2021. Jadi kita lihat nanti seperti apa kolaborasi pemerintah dan juga dari pasar makro maupun mikro untuk bisa mendapatkan hasil terbaik bagi perekonomian Indonesia yang digadang-gadang akan tumbuh kurang lebih 4,5 sampai dengan 5,5% di sepanjang tahun 2021 mendatang. Kami masih dari acara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kami akan kembali usai jeda berikut ini.